Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Intan Cahaya dengan NIM 203036, Program Studi Diploma 3 Akuntansi Politeknik LPP Yogyakarta. Video kali ini merupakan penugasan ujian tengah semester mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 dengan dosen pengampu Ibu Sri Purwati. Adapun topik bahasan yang saya dapatkan adalah mengenai kas, meliputi pencatatan dan rekonsiliasi kas bank. Jadi langsung aja kita masuk kepada materi. Yang pertama, pencatatan kas. Kas merupakan bagian dari aset yang tersusun dari neraca yang letaknya di paling atas. Karena kas merupakan aset lancar perusahaan yang sewaktu-waktu siap dicairkan, atau bisa dikatakan bersifat paling liquid. Kas terdiri dari uang logam, uang kertas, cek, giro, dan uang di tangan atau uang di bank. Adapun jenis kas yang memerlukan pencatatan adalah kas kecil. Kas kecil merupakan bagian dari kas yaitu uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan menggunakan cek ataupun giro. Metode pencatatan kas kecil terdiri dari metode impres atau dana tetap dan metode fluktuasi atau dana tidak tetap. Metode impres adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil, yang mana jumlah kas kecil selalu tetap dari waktu ke waktu, karena pengisian kembali kas kecil akan sama dengan jumlah yang dikeluarkan. Sedangkan metode fluktuasi adalah suatu metode pencatatan dan pengendalian kas kecil, di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah sesuai dengan pengeluaran, penerimaan, dan penambahan kas kecil. Nah, untuk perbandingan keduanya, kalian bisa perhatikan pada tabel berikut ini. Untuk pencatatan menggunakan metode impres, penerimaan kas kecil dicatat dengan jurnal kas kecil pada kas. Sedangkan pengeluaran-pengeluarannya tidak di jurnal. Kemudian, pengeluaran-pengeluaran tersebut akan di jurnal di akhir periode dengan jurnal macam-macam beban pada kas. Kemudian pencatatan menggunakan metode fluktuasi, sama seperti metode impres, penerimaan kas kecil dicatat dengan jurnal kas kecil pada kas. Untuk pengeluaran bebannya, dicatat setiap terjadinya pengeluaran. Misalnya dalam contoh tabel berikut ini, beban materai pada kas kecil. Kemudian ada beban kendaraan pada kas kecil, beban bahan bakar pada kas kecil. Saat penerimaan kembali kas kecil, jurnal yang dicatat adalah kas kecil pada kas. Nah, untuk mencatat rekonsiliasi kas kecil, kita hanya perlu menyesuaikan saldo fisik dari kas kecil berupa uang tunai baik kertas maupun logam dengan catatan tertulis yang ada pada buku kas kecil. Pembahasan yang berikutnya adalah rekonsiliasi kas bank. Rekonsiliasi bank merupakan aktivitas perbandingan catatan buku besar milik perusahaan dengan rekening koran bank tertentu. Biasanya, rekonsiliasi bank dilakukan untuk membuktikan dan mengetahui apakah seluruh transaksi kas dan pencatatannya sudah sesuai serta benar. Fokus utamanya adalah membandingkan catatan kas milik perusahaan dengan catatan bank. Adapun manfaat rekonsiliasi bank ini, yaitu perusahaan dapat mengetahui jumlah selisih dari saldo kas pada laporan bank dengan catatan pada saldo perusahaan. Nah, kok bisa sih ada selisih antara catatan bank dengan perusahaan? Ada beberapa komponen serta contoh yang muncul ketika kita melakukan rekonsiliasi bank. Yang pertama, ada deposit in transit atau setoran dalam proses. Setoran dalam proses merupakan uang tunai atau cek yang telah diterima dan dicatat oleh perusahaan, tapi belum dicatat dalam catatan bank. Sehingga, pada akhir bulan, setoran tidak akan muncul dalam laporan bank, dan karenanya menjadi item rekonsiliasi dalam rekonsiliasi bank. Yang berikutnya ada cek kosong. Cek kosong merupakan cek yang tidak diterima oleh bank karena dana di dalam rekening perusahaan tidak mencukupi. Sehingga jika ini terjadi, maka bank tetap akan mengeluarkan nota debit dengan jumlah ketidakjujuran atau dishonor dan saldo di rekening akan dikurangi. Dan ada juga nih outstanding check atau cek beredar, yaitu cek yang telah dicatat oleh perusahaan tapi belum dicairkan. Jika belum diselesaikan, maka tidak akan muncul pada laporan bank. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan contoh ya. Agus memiliki saldo rekening di Bank Buku Besar PT Martech pada tanggal 30 November 2018. Jumlah saldo Agus ialah sebesar Rp185.500.
saldo menurut rekening koran saat itu menunjukkan jumlah total dana sebesar Rp207.000. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdapat perbedaan data di dalamnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ada biaya administrasi bank, kemudian ada cek yang ternyata belum diuangkan oleh supplier, kemudian ada juga penerimaan piutang yang dilakukan oleh bank namun belum dicatat oleh perusahaan. Lalu ada juga kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh pihak bank ke dalam rekening PT Martech. Dari transaksi-transaksi ini, kita diminta untuk membuat rekonsiliasi bank PT Martech per tanggal 30 November 2018. Kalian bisa perhatikan gambar ya. Yang pertama, kita sesuaikan dulu saldo menurut bank. Di sini saldo menurut bank sebesar Rp207.000, ditambahkan dengan koreksi kesalahan bank, dikurangi dengan cek yang masih beredar, sehingga menghasilkan saldo akhir sebesar Rp181.250. Yang berikutnya, kita sesuaikan saldo menurut perusahaan. Diketahui saldo menurut perusahaan sebesar Rp185.500. Kita tambahkan dengan penerimaan piutang yang dilakukan oleh bank, kita kurangi dengan beban administrasi bank juga koreksi kesalahan cek, sehingga menghasilkan saldo akhir sebesar Rp181.250. Berdasarkan perhitungan ini, maka bisa kita lihat bahwasanya saldo akhir menurut bank dengan saldo akhir menurut perusahaan memiliki jumlah atau nominal yang sama. Itulah gunanya dilakukan rekonsiliasi bank. Oke, itu tadi penjelasan mengenai pencatatan dan rekonsiliasi kas bank. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.